Halo semuanya, semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas PSAK 104 dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yaitu tentang akuntansi istisna. Nah, sebelum membahas ke akuntansinya, kita pahami dulu definisi dari akad istisna. Akad istisna ini termasuk dalam bentuk akad jual beli, di mana akad jual beli tersebut bentuknya pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli yang disebut juga dengan mustasni dan penjual atau pembuatnya yang disebut juga dengan syani. Nah, ini definisi ini berdasarkan fatwa DSN MUI. Karakteristik barang pesanan dalam akad istisna adalah yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Jadi setelah akad itu butuh ada waktu dulu untuk proses pembuatannya. Kemudian sesuai dengan spesifikasi pemesan dan ini disebut juga dengan customized dan bukan produk massal. Jadi memang spesifik diinginkan oleh pemesan seperti apa. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas dari barang tersebut. Nah, karakteristik ini juga tercantum di PSAK 104. Di sini saya sertakan gambar berupa bangunan, rumah, dan perkantoran. Karena biasanya bisa menggunakan akad istisna dalam proses pesanan pembangunan gedung dengan spesifikasi tertentu, dengan desain tertentu. Kemudian, skema akad istisna. Dalam akad istisna setidaknya memiliki dua pihak, yaitu di sini nasabah sebagai pemesan dan lembaga keuangan syariah sebagai penyedia barangnya. Akad istisna diawali dengan penandatanganan atau persetujuan akad antara kedua belah pihak. Kemudian, penjual atau lembaga keuangan syariah ini menyiapkan barangnya dan menyerahkan kepada pembeli setelah barang itu selesai dibangun. Kemudian setelah barang diterima oleh pembeli, kemudian pembeli ini membayarkan sesuai dengan harga kesepakatan pada saat akad. Istisna juga bisa dilakukan secara paralel, di mana melibatkan satu pihak lagi yaitu produsen atau supplier atau kontraktor, yang di sini adalah sebagai pembuat dari barang yang dipesan. Karena sebagai lembaga keuangan syariah bisa saja tidak bisa menyiapkan barang yang dipesan oleh nasabah, sehingga memerlukan pihak lain yang memang ahli di bidangnya untuk membangunkan barang tersebut atau barang yang dipesan oleh si pembeli ini. Diawali dengan akad antara nasabah sebagai pemesan dengan lembaga keuangan syariah mengenai istisna paralel. Kemudian, lembaga keuangan syariah membuat akad kepada produsen dan di sini juga menyertakan spesifikasi atau menginformasikan spesifikasi barang yang diinginkan oleh pembeli atau nasabah. Nah, kemudian setelah itu produsen menyiapkan barang pesanan seperti membangunkan gedung, mendirikan gedung yang memang sesuai dengan spesifikasi dan diserahkan kepemilikannya kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Kemudian, lembaga keuangan syariah menyerahkan hak kepemilikan kepada nasabah dan nasabah membayar baik secara tunai maupun secara angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal kepada lembaga keuangan syariah. Dalam akuntansi istisna, seperti akuntansi pada umumnya, yaitu terdiri dari recognition atau pengakuan, dan juga pengukuran, measurement, penyajian, presentation, dan pengungkapan, disclosure. Untuk metode persentase penyelesaian dan pembayaran tunai. Jadi, dalam akad istisna ini bisa menggunakan pembayaran dengan dua metode, yaitu persentase penyelesaian maupun juga akad selesai. Jadi kalau persentase penyelesaian itu, dalam pengakuan pendapatan istisnanya diakui sesuai dengan persentase penyelesaian, yang ini biasanya diukur dengan penyelesaian fisik dari pembangunan gedung yang dipesan.
Dan ini biasanya melibatkan ahli di bidangnya untuk menentukan berapa persen sih penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Dan kemudian jika dengan melakukan pembayaran tunai, maka transaksinya atau jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika sebelum akad, lembaga keuangan syariah melakukan survei dengan total biaya Rp2.500.000. Nah, di sini bagi penjual mencatat beban tersebut dengan beban pra-akad ditangguhkan dan kreditnya adalah cash. Kemudian, setelah survei itu, jika dilakukan akad atau terjadi akad dengan pembeli, maka debit beban istisna dan dikredit beban pra-akad tangguhan untuk mengeliminasi akun beban pra-akad ditangguhkan tadi, yaitu sebesar Rp2.500.000. Namun, jika tidak terjadi akad setelah survei, maka penjual mencatat di debit beban pra-akad dan di kreditnya beban pra-akad ditangguhkan sebesar Rp2.500.000. Kemudian, jika dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut, yaitu biaya perolehan Rp250 juta dengan margin keuntungan Rp50 juta, sehingga nilai tunai pada saat penyerahan yaitu Rp300 juta. Pada saat mengeluarkan biaya perolehan, penjual mencatat aset istisna dalam penyelesaian di debit Rp250 juta dan di kreditnya adalah kas atau utang atau akun-akun lain yang terkait senilai Rp250 juta. Jadi ini sebenarnya kalau kita merujuk lagi pada akuntansi pada umumnya, jadi kalau kita membangun sebuah aset atau menciptakan sebuah aset, maka di sini di sisi kredit itu adalah akun-akun yang memang dikeluarkan terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membuat aset tersebut. Jadi di kreditnya itu bisa kas, bisa utang, atau bisa akun-akun lain seperti persediaan dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian jika pada akhir periode tahun buku pengakuan pendapatan dilakukan dengan cara persentase penyelesaian. Misalnya, persentase penyelesaiannya 75%. Maka penjual mencatat di debit aset istisna dalam penyelesaian Rp37.500.000, beban istisna di posisi debit senilai Rp187.500.000, dan pendapatan istisna senilai Rp225 juta. Jadi, ini dicatat sebesar dengan aset istisna dalam penyelesaian ini adalah realisasi untuk mencatat keuntungan, margin keuntungan. Jadi diakuinya ke dalam aset istisna dalam penyelesaian. Sehingga akun aset istisna dalam penyelesaian tadi Rp250 juta sebesar harga perolehan ditambahkan dengan keuntungan yang sesuai dengan periode persentase penyelesaian. Kemudian pada tahun kedua, jika aset selesai dibangun, maka jurnalnya sama seperti tadi dan jumlahnya tinggal disesuaikan saja, yaitu tinggal 25%-nya. Jadi jurnalnya seperti sebagaimana yang tercantum di slide. Kemudian, pada saat penyerahan barang kepada pembeli, jika pembayaran dilakukan secara tunai sekaligus, maka penjual mencatat piutang istisna di debit dan termin istisna di kredit senilai Rp300 juta sesuai dengan harga jualnya. Dan bagi pembeli mencatat aset berupa bangunan di debit, kemudian utang istisna di kredit senilai Rp300 juta. Nah, termin istisna ini adalah sebagai akun kontra dari aset istisna dalam penyelesaian. Karena tadi sudah di jurnal di posisi debit berupa biaya perolehan dan keuntungan sesuai dengan persentase penyelesaian, maka di sini aset istisna dalam penyelesaian harus dihapus atau dieliminasi ke posisi kredit dan pasangannya yaitu termin istisna tadi, yaitu Rp300 juta. Jadi termin istisna ini semacam akun kontra atau akun sementara dari aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian pada saat kas diterima dari pembeli, maka penjual mencatat kas di debit dan piutang istisna berkurang ada di kredit senilai Rp300 juta. Kemudian bagi pembeli tentunya utang istisna berkurang ada di posisi debit, kemudian kas ada di posisi kredit senilai Rp300 juta. Sedangkan kalau kita menggunakan metode akad selesai, yang membedakan adalah pada saat pengakuan pendapatan istisna.
dilakukan pada saat aset selesai diproduksi. Jadi tidak berdasarkan persentase penyelesaiannya, tapi setelah benar-benar selesai diproduksi, maka disitulah baru mulai diakui pendapatan istisna yang merupakan selisih dari harga jual dikurangin dengan harga perolehan. Kemudian yang berikutnya untuk kasus dengan menggunakan metode persentase penyelesaian namun pembayarannya secara tangguh. Sebagaimana informasinya adalah biaya perolehan senilai 250 juta, margin keuntungan senilai 50 juta rupiah, dan nilai tunai pada saat penyerahan 300 juta rupiah. Ini informasinya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Namun karena ini nilai akadnya secara tangguh, maka nilai akad secara tangguh bisa berbeda dengan nilai kalau pembayarannya secara tunai. Di sini ada selisih 75 juta kalau menggunakan secara tangguh, sehingga nilai akadnya yaitu 375 juta rupiah. Pada saat mengeluarkan biaya perolehan, pada saat membangun aset tersebut, maka penjual mencatat di posisi debit aset istisna dalam penyelesaian dan di posisi kredit, kas, atau utang, atau akun-akun lain yang terkait dalam perolehan atau pendirian bangunan tersebut. Dengan totalnya 250 juta rupiah. Kemudian, pada akhir periode tahun buku, misalnya di sini selesai 75%, maka di jurnal aset istisna dalam penyelesaian di posisi debit, beban istisna di posisi debit, dan pendapatan istisna di posisi kredit. Jurnalnya sama seperti yang tadi ya, seperti dengan metode penyelesaian dengan pembayaran secara tunai. Berikutnya, jika pada tahun kedua aset selesai dibangun, maka jurnalnya juga sama seperti tadi ya, yaitu aset istisna dalam penyelesaian senilai sisa dari margin yang tadi, kemudian beban istisna juga di sini di posisi debit dan pendapatan istisna. Ini sampai di sini masih belum ada perbedaan antara secara tangguh maupun secara tunai. Nah, kemudian muncul perbedaannya di jurnal atau uraian transaksi berikutnya. Pada saat penagihan dan penyerahan barang kepada pembeli, misalkan penagihan sesuai dengan persentase penyelesaian. Nah, di sini penjual itu mencatat jurnal debitnya piutang istisna, kreditnya termin istisna senilai 225 juta rupiah, kemudian piutang istisna dan pendapatan istisna tangguh. Nah, ini adalah sesuai dengan persentase penyelesaian tadi 75% ya. Jadi 75% kalau untuk yang piutang 75% dari 300 juta rupiah. Kemudian hasilnya 225 juta rupiah. Dan untuk akun jurnal yang kedua yaitu piutang istisna dan pendapatan istisna tangguh, ini adalah dari 75% dari 75 juta rupiah yang merupakan selisih dengan antara nilai akad tunai dengan nilai akad yang ditangguhkan gitu. Jadi karena ada perbedaan tersebut, maka pencatatan untuk pendapatan istisna tangguhnya pun juga disesuaikan dengan nilai tersebut. Dan karena persentasenya 75%, jadi 75% dikali 75 juta tadi. Kemudian ada juga pencatatan termin istisna dan aset istisna dalam penyelesaian 225 juta. Yaitu ini untuk mencatat akun kontra tadi ya, antara termin istisna dengan aset istisna dalam penyelesaian, yaitu 75% dikalikan dengan 300 juta rupiah. Dan bagi pembeli mencatat aset bangunan 225 juta, utang istisna 225 juta sesuai dengan persentase penyelesaiannya, dan mencatat beban istisna tangguh pada utang istisna senilai 56.250.000 yang merupakan 75% dari selisih nilai akad tangguh dengan nilai akad tunai yang 75 juta rupiah. Kemudian tagihan kedua atas sisanya yaitu 25%. Jurnalnya sama seperti yang tadi di atas pada saat penagihan pertama dan penyerahan barang yang pertama kali. Kemudian di sini jumlahnya hanya menyesuaikan saja yaitu tinggal 25%-nya. 75 juta itu adalah 25% dari 300 juta. Kemudian 18.750 adalah 25% dari 75 juta. Dan kemudian yang di bawahnya ini adalah mencatat akun kontra untuk aset istisna dalam penyelesaian ke dalam termin istisna.
Begitu juga bagi pembeli, jurnalnya sama dengan yang penagihan pertama, namun angkanya menyesuaikan dengan persentase penyelesaian yang sisanya yaitu 25%. Nah, kemudian transaksi berikutnya adalah saat pembeli membayar dengan cara mengangsur 5 kali. Jadi misalnya disepakati tadi kan nilai akad secara tangguh 375 juta. Dibagi secara 5 kali pembayaran, maka setiap angsuran itu nilainya 75 juta rupiah. Bagi penjual, setiap angsuran diterima mencatat ke dalam kas di debit dan piutang istisna di posisi kredit senilai 75 juta rupiah. Kemudian bagi pembeli, utang istisnanya ada di posisi debit karena berkurang dan kas juga di posisi kredit karena berkurang, senilai 75 juta rupiah. Nah, ini dilakukan setiap ada penerimaan pembayaran angsuran. Kemudian, atas pengakuan pendapatan istisna atas selisih margin tunai dan tangguh yang senilai 75 juta tadi, itu dicatat juga untuk mengakui pendapatan istisnanya dan mengeliminasi pendapatan istisna tangguh, yaitu 75 juta dibagi 5 kali, yaitu 15 juta rupiah. Jurnal bagi penjual adalah pendapatan istisna tangguh pada pendapatan istisna senilai 15 juta rupiah. Dan bagi pembeli menjadi beban. Jadi ini adalah perbedaan untuk yang dengan pembayaran secara tangguh. Maka di sini dihitung secara cicilan atau angsuran. Kemudian, jika pembeli melunasi lebih cepat pada waktu angsuran ketiga, jadi sudah 2 kali tadi mengangsur dari 5 kali. Nah, ketika mau membayar angsuran yang ketiga, penjual berniat melunasi semuanya. Pembeli berniat melunasi semuanya. Dan penjual memberikan potongan sebesar 25 juta karena melunasinya lebih cepat, jadi memberikan diskon. Jika potongan diberikan pada pembayaran di angsuran ketiga sekaligus pelunasan, maka di sini sisa keuntungannya dari 75 juta tadi yang selisih antara nilai akad tangguh dengan nilai akad tunai, itu dikurangin 2 kali 15 juta. 15 jutanya kan tadi kan yang dibayarkan atau yang pendapatan yang diakui selama angsuran. Setiap mengangsur itu kan diakui 15 juta dan sudah bayar 2 kali, maka sudah 30 juta. Berarti sisa keuntungannya tinggal 45 juta rupiah. Nah, dari 45 juta itu dikurangin potongannya 25 juta. Berarti pendapatan istisnanya hanya tinggal 20 juta. Yang dilakukan oleh penjual adalah jurnal untuk mencatat potongan. Yang pertama, yaitu pendapatan istisna tangguh dan piutang istisna. Jadi di sini menghapus pendapatan istisna tangguh yang sebelumnya diakui sudah 75 juta. Nah, karena mendapatkan potongan 25 juta, maka ini dikurangi dulu. Mengurangi piutang dan mengurangi juga pendapatan istisna tangguh. Bagi pembeli juga sama. Dia harus mencatat pengurangan atas perolehan potongan tadi dengan cara utangnya berkurang di posisi debit dan beban istisna tangguhnya di posisi kredit. Jadi ini untuk mengurangi proporsi 75 jutanya tadi yang diakibatkan oleh mendapatkan potongan 25 juta. Itu jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua atas kondisi ini adalah penerimaan uangnya, yaitu kas di posisi debit, pendapatan istisna tangguhnya di posisi debit senilai 20 juta dari hitungan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sisa pendapatan istisna yang bisa diakui oleh penjual adalah hanya 20 juta rupiah. Kemudian piutang istisnanya itu tinggal 200 juta rupiah. Dan kemudian, di sini kenapa tinggal 200 juta? Karena kan sebelumnya dicatat senilai 375 juta, kemudian sudah mendapatkan pembayaran yang 2 kali tadi, kemudian dikurangi dengan potongan tadi yang 25 juta juga yang di jurnal pertama. Maka sisanya itu tinggal 200 juta piutangnya. Dan itulah yang diterima oleh si penjual yang sudah dikurangin yang sudah dibayarkan dan dikurangin dengan potongan 25 juta. Dan bagi pembeli, ini jurnalnya tinggal kebalikannya, yaitu utang istisnanya berkurang di posisi debit, beban istisnanya yaitu sebesar 20 juta yang merupakan realisasi dari selisih antara nilai akad tunai dan nilai akad tangguh yang diperkenankan tinggal 20 juta tadi. Kemudian kas di posisi kredit dan beban istisna tangguh juga di posisi kredit. Sehingga di sini beban istisna tangguh sudah clear. Dari 75 juta itu sudah dibayarkan 2 kali, kemudian dipotong 25 juta, dan sekarang dilunasi sebesar 20 jutanya gitu. Jadi sudah clear, sudah hapus. Utang istisna juga sama. Ini kalau kita membuat buku besar akun T untuk
mengkoreksi ya atau mengecek apakah memang benar-benar lunas, kita bisa membuatkannya gitu dengan bentuk akun T untuk akun utang istisna dan untuk akun beban istisna tangguh. Dan bagi penjual adalah untuk akun piutang istisna dan untuk akun pendapatan istisna tangguh. Jadi kuncinya kalau kita menjurnal dengan benar, maka saldo pada saat pelunasan untuk piutang itu pasti sudah 0. Dan pendapatan istisna tangguh juga sudah 0 kalau kita menjurnalnya dengan tepat. Oke, kondisi berikutnya, kalau potongan diberikan setelah pelunasan, artinya si pembeli ini dia bayar dulu full sisanya. Bayar dulu full sesuai dengan margin atau keuntungan yang memang sudah disepakati di awal. Nah, bagaimana penjurnalannya? Maka ketika dia bayar atau si pembeli ini membayarkan kepada penjual, berarti penjual menerima cash senilai 225 juta. Jadi masih full, yaitu tadi 375 juta dikurangin pembayaran 2 kali, 75 juta kali 2, kan? Jadi udah 150 juta. Nah, 375 juta total harga dikurangin dengan 150 juta, maka ketemulah 225 juta yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Kemudian, ada pendapatan istisna tangguh di posisi debit. Ini juga, karena tadi kan pendapatan istisna tangguh ada 75 juta awalnya. Kemudian, sudah dijurnal di 2 kali angsuran, yaitu 15 kali 2 kali angsuran. Maka di sini, sisa pendapatan istisna tangguh yang harus dihapus atau dieliminasi tinggal 45 juta. Dan di akun kreditnya yaitu piutang istisna dan pendapatan istisna dengan jumlah yang seperti di atas. Kemudian bagi pembeli, tentunya utang istisna berkurang dan beban istisna diakui sebesar 45 juta. Kemudian kas yang dibayarkan juga masih full dan beban istisna tangguh juga dieliminasi secara full. Nah, baru kemudian penjual memberikan potongan setelah pelunasan tersebut diterima. Sehingga di jurnal pada saat memberikan potongan dengan cara pendapatan istisna di posisi debit karena mengurangi yang terrealisasi ya karena ada potongan tadi, dan di kreditnya adalah cash. Jadi udah diterima uangnya full dulu dari pembeli lalu dibayarkan sebesar 25 juta, yaitu sesuai dengan nilai potongan yang disepakati. Kemudian bagi pembeli itu mencatat kas diterima sebesar 25 juta dan beban istisnanya jadi berkurang. Yang tadi 45 juta dikurangin 25 juta karena adanya potongan yang diberikan setelah pelunasan dilakukan. Oke. Berikutnya adalah untuk transaksi jika terjadi kerugian atas akad istisna dan pada saat dibayar dengan tunai. Dilakukan akad dengan informasi seperti tadi, yaitu biaya perolehan 250 juta, margin keuntungan 50 juta, nilai tunai pada saat penyerahan 300 juta. Untuk akun mencatat mengeluarkan biaya perolehan, penjual ini di sisi penjual sama dengan seperti sebelumnya ya, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian terjadi perubahan pada saat ternyata biaya perolehan sebenarnya adalah 275 juta. Nah, ini makanya disebut dengan terjadi kerugian pada akad istisna. Perkiraannya hanya 250 juta, tapi ternyata total biaya yang dibutuhkan adalah 275 juta. Maka, aset istisna dalam penyelesaian kita catat lagi di posisi debit senilai tambahannya, yaitu 25 juta rupiah, dan biaya akun-akun lainnya yaitu kas atau utang atau akun-akun lain yang terkait sebesar 25 juta rupiah di posisi kredit. Sehingga total nilai aset istisna dalam penyelesaian menjadi 275 juta rupiah. Kemudian pengakuan kerugian istisna pada akhir periode yaitu diakui ke dalam beban istisna 275 juta, aset istisna dalam penyelesaian senilai 25 juta, dan pendapatan istisnanya tetap 250 juta rupiah. Jadi ini adalah kondisi kalau misalnya ternyata biaya perolehan sebenarnya itu lebih besar daripada yang diperkirakan. Kemudian pada saat penagihan dan penyerahan aset istisna kepada pembeli, penjual mencatat piutang istisna pada termin istisna sebesar nilai yang disepakati yaitu 300 juta dan pembeli mencatat sebagai aset berupa bangunan dan pada kreditnya adalah utang istisna sebesar 300 juta rupiah.
Kemudian kita juga harus mencatat termin istisna sebagai akun kontra dari aset istisna dalam penyelesaian, sebagaimana tercantum di slide, sama seperti di kasus-kasus sebelumnya. Kemudian pada saat kas diterima dengan pembayaran tunai, yaitu kas di posisi debit dan piutang istisna sebesar 300 juta di posisi kredit. Dan bagi pembeli, tentunya utang istisna berkurang ada di posisi debit, kemudian kasnya ada di posisi kredit senilai 300 juta rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk penyajian dan pengungkapannya. Untuk akun-akun yang terkait dengan aset, itu ada di laporan posisi keuangan, kemudian terkait dengan pendapatan dan beban istisna, baik yang tangguh maupun yang telah terrealisasi, itu dicantumkan dalam laporan laba rugi, baik di posisi penjual maupun di posisi pembeli. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa membaca langsung di Standar Akuntansi Keuangan Syariah dari Ikatan Akuntan Indonesia pada PSAK 104 tentang akuntansi akuntansi istisna. Kemudian bisa juga menambahkan referensi dari buku-buku yang terkait dengan akuntansi syariah atau akuntansi keuangan syariah atau akuntansi perbankan syariah. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada yang keliru atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam sehat selalu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.